Bab 1064. Duel saja jika tidak senang. Saudara Lin, mengapa aku tidak mengerti apa yang kamu katakan? Ucap warrior yang tidak mengerti. Devano Lin berkata dengan suram, kamu tidak mengerti, kamu memberitahuku sekarang bahwa kamu tidak mengerti. Bagus, bagus. Izinkan aku bertanya, mengapa aku harus memberi kalian barang? Bukankah karena kamu ingin berteman denganku? Warrior yang berkata, bukankah kamu juga mengatakan, jika aku tidak menerimanya, aku memandang rendah kamu? Tidak ada cara lain, bagaimana mungkin aku bisa memandang rendah kamu? Jadi aku hanya bisa menerimanya. Berteman denganmu. Devano Lin tertawa marah dan berkata, bercerminlah, sudah miskin tambah pecundang, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berteman denganku? Aku memberimu barang karena adik perempuanmu. Kalian sudah menerima barang-barangku, lalu sekarang bilang padaku akan pergi, dan tidak menganggap semua itu. Kamu pikir aku monyet yang bisa kalian permainkan sesuka hati? Ternyata kamu tidak ingin berteman denganku. Warrior yang tersenyum ringan, dan berkata, lalu apa yang akan kamu lakukan sekarang? Devano Lin tersenyum menyeringai dan berkata, jangan bilang aku tidak memberimu kesempatan, aku katakan sekali lagi. Aku menyukai adikmu, lalu, bagaimana menurutmu? Kamu seharusnya bertanya padaku. Kata Irenean tiba-tiba. Kamu. Devano Lin memandang Irenean dan berkata, dasar wanita, jangan terlalu menganggap diri hebat. Aku sudah melihat banyak wanita sepertimu. Di permukaan, terlihat sombong dan dingin, tetapi di dalam hati. Tiba-tiba, suaranya berhenti, karena sebuah tangan sudah mencekik tenggorokannya. Orang yang mencekiknya adalah warrior yang. Di samping, air muka tetua Lin berubah drastis, sosoknya bergerak, dia lalu melesat ke arah warrior yang, tetapi pada saat ini, sebuah tombak panjang sudah tiba di hadapannya dalam sekejap, orang tua itu terkejut dan langsung menamparnya dengan telapak tangan. Boom! Terdengar suara ledakan, tetua Lin terkejut dan mundur hingga ratusan kaki. Setelah tetua Lin berhenti, dia melihat ke tangan kanannya. Pada saat ini, ternyata telapak tangan kanan dan lengan kanannya telah retak. Tetua Lin kaget. Ekspresi orang-orang di sekitar mereka juga berubah ketika mereka melihat satu tusukan tombak Irenean langsung memukul mundur tetua Lin. Memukul mundur pendekar suci dengan setengah suci, meskipun tidak jarang di Senzu di daratan tengah, tetap saja itu termasuk menakutkan. Wanita ini sangat kuat. Tak jauh dari situ, orang tua berjubah abu di belakang wanita cantik berkata dengan serius. Di belakang orang tua berjubah abu ini berdiri seorang paruhbaya, dan orang paruhbaya ini adalah Reihan Yu. Memang sangat kuat. Wanita cantik mengangguk sedikit, lalu menatap warrior yang lagi, dan berkata, kekuatan orang ini juga lumayan. Kecepatannya lumayan, tidak tahu kalau segi yang lain. Ucap orang tua berjubah abu. Kita amati lagi, kata wanita cantik. Di lokasi, warrior yang mencekik leher Devano Lin, mata Devano Lin penuh dengan ketakutan, dia tidak menyangka bahwa dia sudah ditahan oleh warrior yang bahkan tanpa kesempatan untuk melawan. Apakah orang ini berpura-pura bodoh? Ini adalah pikiran pertama yang melintas dalam pemikiran Devano Lin. Warrior yang terkekeh ringan dan berkata, aku orang yang sangat adil. Sejak kami naik kapal, kamu datang untuk memulai percakapan dengan sengaja, kamu seharusnya sudah mati pada waktu itu karena kamu memiliki niat buruk. Namun, kamu sangat tahu diri dan dengan cepat meminta maaf. Mau tidak mau aku yang berhati lembut ini jadi memaafkan kamu.
Pada akhirnya, kamu terus-terusan datang untuk meminta maaf, dan agar bisa berteman denganku, kamu terus memberiku hadiah, dan memberitahuku bahwa jika aku tidak menerimanya, itu sama saja dengan memandang rendah kamu. Jadi aku terpaksa menerimanya. Sampai di sini, warrior yang berhenti sebentar dan kemudian berkata lagi, sekarang kamu memberitahuku bahwa kamu tidak ingin berteman denganku. Dengan kata lain, kamu ingin menjadi musuhku. Aku tidak pernah berbaik hati kepada musuh. Lancang. Pada saat ini, Tetua Lin di samping berteriak dengan marah, Ye Yang, Tuan muda kami adalah murid bagian luar sekte Hehuan, jika kamu membunuhnya. Saat berbicara, dia tiba-tiba diam. Karena tangan warrior yang semakin kencang. Tetua Lin ngeri dan hendak menyerang. Pada saat ini, beberapa bayangan tiba-tiba muncul di kejauhan. Tak lama kemudian, seorang pria paruh baya dan 3 orang tua muncul di lokasi. Orang paruh baya memandang warrior yang dan berkata, lepaskan dia. Kenapa? Warrior yang memandang orang paruh baya. Aku katakan sekali lagi, lepaskan dia. Orang paruh baya memandang warrior yang dan berbicara. Pada saat ini, Dewa Ketiadaan berjalan ke samping warrior yang dan berkata, mereka seharusnya adalah penjaga kota Tiandu yang menjaga ketertiban di kota Tiandu. Seharusnya dikatakan bahwa mereka sangat berdedikasi untuk membereskan pembuat onar dan yang tidak membayar biaya perlindungan. Warrior yang mengangguk, dan kemudian tangannya semakin mengencang. Krak. Dengan suara nyaring, kepala Devano Lin langsung bengkok, langsung mati. Tidak. Mata Tetua Lin hampir pecah, tubuhnya bergerak, menerjang ke arah warrior yang, tetapi saat berikutnya, dia diguncang hingga mundur oleh cahaya tombak. Kali ini, tangannya bukan hanya retak, tetapi langsung patah. Tangan warrior yang sedikit mengendur, dan mayat Devano Lin langsung jatuh ke tanah. Warrior yang memandang orang paruh baya dan tersenyum sambil berkata, aku turuti kata-katamu, aku sudah melepaskannya. Orang paruh baya itu menatap warrior yang dalam-dalam, dan akhirnya, dia menatap Irenean lagi, dia mengepalkan tinjunya, tetapi tidak menyerang. Warrior yang mengabaikannya, memandang Irenean, dan berkata, jangan ditahan, bunuh saja. Begitu suara warrior yang jatuh, dengan suara, ses, kepala Tetua Lin langsung terpisah dari lehernya. Melihat adegan ini, wajah orang-orang di sekitarnya berubah lagi. Seorang pendekar suci terbunuh seperti ini, dengan begitu mudahnya. Semua orang memandang Irenean dengan ketakutan dan rasa ingin tahu di mata mereka. Warrior yang melambaikan tangannya, dan cincin yang dikenakan oleh Devano Lin lalu terbang ke tangannya. Setelah melihatnya sekilas, sudut bibir warrior yang melengkung, di dalamnya ada sekitar 200 batu kecubung. Menyimpan cincin penyimpanan, warrior yang memandang Dewa Ketiadaan dan berkata, ayo pergi. Dewa Ketiadaan melirik orang paruh baya di kejauhan, lalu mengangguk dan berjalan ke depan. Orang paruh baya mengepalkan tangannya erat-erat. Setelah beberapa lama, dia menatap orang di sampingnya dan berkata, beritahu Tuan Kafil Kian. Pria itu mengangguk cepat, lalu berbalik dan pergi. Di kejauhan, orang tua berjubah abu di belakang wanita cantik menggelengkan kepalanya dan berkata, kekuatannya lumayan, tetapi keteguhan hatinya tidak. Berani tapi tidak cerdik, apalagi temperamennya sangat buruk. Orang seperti ini, nona besar tidak perlu memperhatikannya. Bahkan jika mengajaknya masuk ke dalam kamar dagang kita, pada akhirnya akan lebih banyak rugi dibanding untungnya. Wanita cantik menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, apakah kamu melihat matanya? Orang tua berjubah abu terpana,
lalu berkata, "Mohon Nona besar beri petunjuk." Wanita cantik berkata, "Dingin, matanya sangat dingin, jenis yang tidak menghargai kehidupan. Jelas, dia telah membunuh banyak orang, dan nyawa manusia seperti rumput di matanya. Selain dingin, ada rasa tidak takut." Meski teman di sampingnya memberitahu dia tentang identitas orang paruh baya itu dan yang lainnya, dia tetap membunuh tanpa ragu. Ini menunjukkan bahwa dia percaya diri dengan kekuatannya, atau dengan kata lain, percaya diri dengan kekuatan di belakangnya. Dan aku cenderung dengan yang pertama. "Kenapa?" tanya orang tua berjubah abu. Wanita cantik berkata, "Dari informasi yang kita terima, dia belum pernah naik kapal awan di kota Yun. Ini menunjukkan bahwa dia memang dari Kingsu. Dan di Kingsu, bahkan sekte suci awan yang paling kuat itu pun, sama sekali bukan apa-apa di Sensu di daratan tengah ini, jadi kepercayaan dirinya bukan bersandar pada sekte suci awan. Juga, kamu bilang dia pemberani tapi tidak punya otak. Apakah kamu lupa penampilannya waktu di atas kapal awan?" Orang tua berjubah abu. "Nona besar, kota Tiandu tidak akan melepaskannya. Haruskah kita maju untuk menengahi?" Raihan Yu yang ada di belakang wanita cantik tiba-tiba berbicara. Wanita cantik menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mari kita lihat dulu seberapa berharganya dia." Di bawah pimpinan Dewa Ketiadaan, ketiganya bergegas menuju kota Chengnan. "Kita mungkin dalam masalah," kata Dewa Ketiadaan. Warrior yang berkata, "Kamu takut?" Dewa Ketiadaan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak sampai sepenakut itu." Warrior yang berkata, "Menurutmu, orang yang barusan, jika aku tidak membunuhnya, apa yang akan dia lakukan?" Dewa Ketiadaan merenung sejenak, dan berkata, "Ada dua kemungkinan, satu adalah langsung menyerang, dan yang kedua adalah bersabar terlebih dahulu, dan menemukan kesempatan untuk menyerang kita. Jadi, kita dan mereka tidak bisa menghindari pertarungan sama sekali, kan?" Ucap warrior yang. Dewa Ketiadaan berpikir lama dan akhirnya mengangguk. Warrior yang berhenti dan berkata, "Ayahmu memintamu untuk mengikutiku, jadi tentu saja ada alasannya tersendiri. Hari ini, aku akan mengajari kamu satu hal. Ketika kita dan pihak lain tidak dapat terhindar dari pertarungan, maka sebaiknya kita menyerang terlebih dahulu. Jika kamu tidak melakukannya, orang lain yang akan melakukannya, dan kemudian kamu akan berada dalam posisi pasif. Poin lainnya adalah bahwa musuh yang ada di depan kamu tidak menakutkan, tetapi musuh di belakang barulah menakutkan. Jadi, di saat kamu memiliki kekuatan, lebih baik langsung membuat musuh mati di hadapan muka kita, daripada membiarkan dia menjadi musuh di belakang yang sepanjang waktu terus berpikir untuk menyakitimu. Mudah sekali dibunuh orang jika seperti ini." Dewa Ketiadaan tersenyum getir. "Maka kamu harus berusaha keras untuk menjadi lebih kuat." Warrior yang berkata, "Hanya ketika kamu berusaha keras untuk menjadi lebih kuat, kamu baru dapat melakukan hal-hal yang kamu inginkan dalam jarak tertentu. Adapun bersabar, aku tidak tahu apakah orang lain suka bersabar, pokoknya aku tidak suka bersabar. Karena setelah lama bersabar, aku takut akan menjadi kura-kura penakut. Jika kamu tidak suka, lakukan saja. Ini adalah sikapku dalam menghadapi kehidupan." Dewa Ketiadaan menarik napas dalam-dalam, lalu menatap warrior yang dan berkata, "Kelak aku akan menggila bersamamu, ingat, suatu hari jika aku mati, tolong kuburkan." Warrior yang. Beberapa saat kemudian, ketiga orang tersebut sudah tiba di panggung besar formasi pengirim.
Dewa Ketiadaan menunjuk sebuah lingkaran biru di pinggir panggung formasi pengirim dan berkata, "Ini adalah formasi pengirim menuju dunia Bangau Putih." Kemudian, dia mengeluarkan 15 batu kecubung dan menyerahkannya ke orang tua di bawah panggung formasi pengirim. Orang tua itu mengambil batu kecubung, lalu mengangguk dan berkata, "Naiklah." Ketiga orang itu berjalan ke dalam lingkaran biru, dan cahaya biru segera membungkus mereka, tetapi segera cahaya biru itu menghilang. "Kita tidak bisa pergi lagi." Dewa Ketiadaan berkata, "Formasi pengirim ini sudah ditutup. Kalian mau pergi begitu saja? Apa tidak terlalu meremehkan pengawal kota Tiandu?" Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari kejauhan. Bersambung.